Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Katanya yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagi harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata padanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, kenakanlah kepadanya, pasanglah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukacita. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya padanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun. Karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia, tetapi ia menjawab ayahnya. Katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku."
Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Kata ayahnya padanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, kita mengenal apa yang disebut hadiah penghargaan, ataupun juga sebaliknya adalah hukuman, reward and punishment. Kalau orang berjasa, dia mendapatkan penghargaan, entah berjasa sebagai bangsa, atau hukuman bisa terjadi dengan mendapatkan penghargaan, mendapatkan kehormatan, penghargaan. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, kita mendengar bagaimana cerita yang kita dengarkan di dalam Injil ini. Saya kira kita semuanya sudah dekat dengan, ataupun juga biasa mengerti cerita ini yang mengungkapkan bagaimana Yesus dekat dengan orang-orang berdosa, dekat dengan orang-orang pemungut cukai yang dianggap orang berdosa. Karena itu Yesus menjawab dengan cerita ini, dengan perumpamaan ini, menjawab kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang bertanya, kenapa Yesus dekat dengan orang-orang berdosa seperti itu. Ceritanya sederhana sekali, tapi marilah kita mencari makna dari cerita perumpamaan ini. Dua saudara, kakak beradik, yang bungsu menghambur-hamburkan uang, menghambur-hamburkan harta warisan dari ayahnya. Hambur-hamburkan, minta, meskipun ayahnya itu belum meninggal, tapi dia sudah minta warisan. Dan dijual, diboroskan, dibawa keluar daerah, dia habiskan di sana, berfoya-foya, sehingga ketika terjadi bencana kelaparan, tentu tidak disangka-sangka bahwa terjadi demikian. Akhirnya dia mengalami kesusahan, mencari makan pun sulit, bersama makanan-makanan babi pun yang dianggap kotor pun tidak dapat. Dan akhirnya dia kembali merencanakan untuk pulang ke rumah, karena di sana pelayan-pelayannya pun hidup bahagia. Dia memutuskan untuk kembali kepada bapaknya dan mengatakan, saya tidak layak lagi sebagai anak bapak.
terimalah saya sebagai pelayan-pelayan Bapa. Itu niatnya. Dan akhirnya juga dia memutuskan demikian. Dia berangkat menemui Bapaknya dengan hati atau pikiran seperti itu. Tetapi Bapaknya tahu ketika dari jauh anaknya kembali. Dia bergegas menjemput anaknya itu. Dan sebelum mengatakan bahwa saya tidak layak sebagai anak Bapa, dia terus diajak masuk dalam rumahnya. Segeralah pakaiannya disiapkan, jubahnya, cincinnya, sepatunya, yang berarti dia diterima bukan sebagai pelayan, dia diterima sebagai anaknya lagi, bukan sebagai hamba. Dan pestalah mereka menerima itu. Apa yang terjadi kemudian kepada kakaknya, kepada yang sulung yang sedang bekerja di ladang? Dia pulang dan terkejut, ada apa ini di rumah? Terdengar nyanyian, terdengar musik, terdengar ramai-ramai di rumah, Pak. Dan tanya apa yang terjadi. Adikmu pulang dan bapakmu telah menerima dia. Dia yang telah mati kembali, hidup kembali di rumah. Anak sulung itu kemudian juga ketika tidak mau masuk ke rumah bapaknya, tidak mau masuk ke rumah bapaknya. Dan dia mengatakan, bukankah dia telah berfoya-foya menghabiskan harta bapak begitu banyak, sedangkan saya tidak pernah menyangkal, tidak pernah selalu baik setia kepada bapaknya. Karena itu dia tidak mau masuk rumah itu. Dia tetap kecewa kenapa bapaknya seperti itu. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, seperti tadi di depan saya ungkapkan, saya sampaikan, anak sulung ini berpikir seperti sepantasnya saya yang mendapatkan reward, saya yang mendapatkan pahala, saya yang mendapatkan penghargaan, saya yang mendapatkan pahala karena saya sudah berbuat baik, setia kepada bapaknya, tidak pernah berbuat salah. Bukankah selayaknya dia yang harus diberikan hukuman? Bukankah selayaknya dia yang harus diberikan hukuman karena dia telah melanggar? Bukankah dia yang harus diberi hukuman karena dia telah memboros-boroskan harta kekayaan rumah itu? Selayaknya dia yang harus kenapa bapaknya menerimanya begitu saja,
anak yang kembali dan diterima sebagai anaknya, diterima sebagai putranya yang dikasih. Dia iri hati, dia tidak mau menerima. Bukankah dia yang harus mendapatkan hadiah? Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, itulah Yesus menjawab yang menjadi pertanyaan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kenapa Yesus bergaul, bertemu dengan orang-orang berdosa? Begitu besar kasih sayang Allah kepada orang berdosa, mengajak untuk bertobat, meninggalkan kejahatannya, dan diterima sebagai putrinya. Tidak memperhitungkan pelanggarannya seperti dikatakan di dalam surat Santo Paulus hari ini. Kasih Allah sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya lewat Kristus tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Jadi teladan contoh atau cerita ini menggambarkan betapa besar kerahiman Allah, kasih Allah yang besar kepada pendosa yang bertobat. Betapapun pelanggarannya, bertobat kembali kepada Bapaknya, dia mendapatkan pengampunan dan kerahiman Allah. Itulah juga perayaan yang akan kita lakukan pada hari Paskah. Pada hari Minggu Suci, kita kenang kerahiman Allah, kemurahan hati Allah yang besar. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa agar kita memperoleh keselamatan, memperoleh pengampunan. Penderitaan Yesus, kematiannya merupakan penebusan kita semuanya dari dosa-dosa, dari kesalahan-kesalahan, supaya kita selamat karena kerahiman dan kasih-Nya yang begitu besar. Marilah kita hening sejenak merenungkan kebesaran hati Allah, kerahimannya seperti digambarkan sebagai Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih kepada anaknya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.